Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pagi hari ini kita dihimpun oleh Allah di majelis tafsir ini. Semoga majelis kita majelis yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita masih di surat An-Naba. Kita masuk di ayat yang ke-24, 25, 26, kalau mungkin sampai 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah Allah menjelaskan bahwa di ayat yang ke-17 inna yaumal fasli kana miqata, bahwa hari nanti akan dipisah tentang apa yang kita lakukan. Kebaikan akan terhimpun dalam kebaikan, keburukan akan berhimpun ke dalam keburukan. Yauma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja, dan itu akan berkelompok-kelompok nanti. Kebaikan ahli sedekah berhimpun dengan ahli sedekah, ahli tahajud akan berhimpun dengan ahli tahajud, ahli Quran akan berhimpun dengan ahli Quran. Fatatuna afwaja, mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkelompok-kelompok. Afwaja itu seperti gelombang. Gelombang-gelombang, satu gelombang datang, berikut gelombangnya datang. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba, dan dibukakan pintu langit, karena memang pintu langit itu ada pintu-pintunya sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba, dan kita ketahui bahwa bahwa gunung itu adalah pasak daripada bumi pada hari itu. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba, Allah geser, berarti pasaknya sudah lepas, maka banyak hal yang akan bisa terjadi di yaumil qiyamah. Inna jahannam kanat mirsada, bahwa jahannam itu seperti para pemburu yang mengikuti mangsanya. Kemanapun dia akan bergerak, maka api pun, jahannam pun siap untuk menelan mereka. Lit-taghina ma'aba, kenapa demikian? Karena orang yang melampaui batas. Idhab ila fir'auna fa innahu tagha, pergilah kepada Fir'aun yang melampaui batas. Ya, kemarin kita sempat menyampaikan kisah bahwa ada dua wanita yang dibantai secara sadis oleh Fir'aun. Fa innahu tagha, yang pertama adalah yang menyisir rambut Fir'aun. Ya, kedua adalah istrinya Fir'aun, Asya bin Mudahin, dengan cara yang begitu keji. Digantung di tiang salib,
Lalu anaknya satu persatu disembelih sehingga percikan darah itu sampai ke wajahnya. Tapi apa yang ditanyakan oleh Fir'aun? Apakah engkau tidak mengakui bahwa aku adalah Tuhanmu? Apa katanya? Tuhanmu, Tuhanku, Tuhan anak-anakku adalah Tuhan ilah, Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah bukakan tabir, Allah nampakkan surga baginya sehingga dia tersenyum, maka disembelihlah. Begitu juga dengan Asiyah bin Mudahim, istrinya Fir'aun. Tidak hanya dilempar, dimasukkan badannya ke dalam tanah, kepalanya tinggal di bagian atas, lalu dilempari sedemikian rupa sampai wafat. Sebelum dilempari, Allah bukakan langit untuk melihat surga yang dimiliki oleh Asiyah bin Mudahim. Apa kata Asiyah bin Mudahim? Surga yang tidak engkau berikan ke seluruh umatmu, karena surga itu adalah miliknya Asiyah bin Mudahim. Itulah orang yang tahu ma'aba, dan tempatnya itu adalah tempat yang tidak membuat orang nyaman. Labisina fiha ahqaba, makisina fihi azmina wa duhuran la nihayatan laha. Siksaan yang tidak pernah berhenti. Nah, sampai di titik ini para mufassir menjelaskan kenapa Allah begitu detail untuk menjelaskan kepada kita tentang azab yaumul qiyamah itu, dan tidak perlu kita buka kitab hadis. Tidak perlu, Pak. Karena begitu detailnya. Kalau panjenengan tadi dibaca oleh Ustaz Yunus, ya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wal yaumil akhir. Ya. Kalau orang yang sudah amana billahi wa rasul, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia menyebutkan tadi Rabbana, dua kata, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Kata tahammil, tuhammil, hamala diulang oleh dengan bentuk yang berbeda. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna. Ya Allah, kalau hamala itu yang kita bawa, tapi yang kita takutkan adalah Rabbana wala tuhammilna. Berarti bentuk majhulnya Allah yang membebani itu. Kita khawatir ada orang yang, Pak, dalam bahasa kita adalah dibenturkan baru terbentuk. Tapi kita orang yang beriman, bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum dibenturkan kita sudah dibentuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Allah, Pak, maka ada orang yang mengatakan, kapan lisan kita ini bisa kita jaga? Terkadang lisan ini ketika kita bisa menjaganya, ketika sudah terbentuk. Makanya ada kalimat yang menurut saya tidak tepat, ya. Kalimat yang menurut sebagian orang itu benar, sebenarnya tidak benar. Kalimatnya adalah, perkataan itu adalah doa. Tidak semua perkataan itu adalah doa. Kalau perkataan itu doa, lalu buat apa berdoa? Jadi kalau perkataan itu adalah doa, lalu kenapa ada doa? Begini, Pak, ada wilayah-wilayah yang memang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dan kita tidak bisa masuk di situ. Tidak bisa masuk di situ. Tapi ingatlah, kalau apa kata Allah, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan engkau letakkan kepadaku ini beban. Ma la taqa, kami tidak mampu membawanya, ya Allah. Ma la taqata lana bi wa'fu anna. Kalimatnya adalah, untuk kita tidak dibawa oleh Allah sesuatu beban yang di luar kemampuan kita. Hanya ada caranya, kata Allah. Rabb ma la taqata lana bi wa'fu anna. Ampuni kami, ya Allah. Kalimatnya wa'fu anna waghfir lana. Dua kata, wa'fu anna waghfir lana. Apa itu al-afu?
Al-afu itu yang kita baca di bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, al-afu, diampuni dosanya, dihapuskan catatannya. Catatannya dihapuskan. Masya Allah, Pak. Hari akhir, hari yang pasti kita lewati. Ya, yang saya lihat hadir di sini rata-rata muda, di atas 50 tahun ya. Kita ini sudah masuk di gerbang, Pak. Kita sudah masuk di gerbang Yaumul Akhir. Maka bagi kita membaca surat An-Naba ini adalah seolah diri kita. Na'udzubillah min dzalik, semoga kita tidak dimasukkan sama sekali dan tidak pernah terlintas dalam jiwa dan badan kita ini tentang apa yang Allah sampaikan di Yaumil Akhir di surat An-Naba ini. Inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja. Apalagi inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Apalagi di ayat yang ke-24. Apa kata Allah? La yazuquna fiha bardan wala syaraba. Ketika membaca ayat ini, Umar bin Khattab berkomentar. Ini seorang pemimpin, Pak. Yang seorang pemimpin antara serigala dan kambing berteman. Jadi pengaruhnya pemimpin itu luar biasa. Kalau pemimpinnya adil, yang bermusuhan seperti binatang pun bisa berteman, Pak. Coba, nggak ada di zaman mana, Pak, antara kambing dan serigala berteman. Nggak ada zamannya. Tapi kita lihat pemimpin, kualitas pemimpinnya. Kenapa engkau menangis, wahai Umar? Kata sahabat, seandainya yang aku khawatirkan di sungai Efrat sana ada kambing yang tergelincir, dan aku khawatir Allah akan hisab nanti di yaumil akhir kelak. Coba, kambing, jangankan orang. Kalau di Dengok kemarin orang, Pak. Ya, yang saya ceritakan kemarin itu, anak kuliah baru selesai dari UGM, mau wisuda, mau bertemu temannya di Jetis, lewat Dengok, terjatuh. Lalu ada mobil Innova, ibu-ibu bawa anaknya dari belakang. Anak tersebut masuk ke dalam kolong mobil ibu itu, dan ibu itu tidak tahu kalau seandainya ada Noval itu di dalam, di bawah itu. Coba, insyaallah. Maka Allah mengatakan la yadzuquna fiha bardaun wala saraba. La yadzuquna fiha hawaan baridan. Dia tidak pernah merasakan hawaan baridan, udara yang sejuk, Pak. Udara yang sejuk. Jadi Bapak Ibu yang pernah mungkin haji dan umroh, kalau di sana 60, 50, setelah itu pulang ke Indonesia, kita ini kan hanya 33, 32. Wah, luar biasa nikmatnya di Indonesia ini. Maka Allah mengatakan la yadzuquna fiha bardan wala saraba. Dia tidak merasakan hawa yang sejuk. Yubarridu harras sa'iri anhum wala yadzuquna fiha syaraban wa yataladdadu bihi. Dan dia tidak mendapatkan minuman ya untuk bisa kita nikmati. Air putih yang hari ini kita minum itu tidak akan menjadi kenikmatan yang luar biasa. Karena orang-orang yang na'udzubillah taghina ma'aba nanti la yadzuquna fiha bardaw wala syaraba. Mereka tidak mendapatkan air yang sejuk untuk mereka minum. Illa hamiman wa ghassaqa. La yadzuquna ma'an syadidan hararah ma yasilu min sadidi ahli nar. Kecuali air yang hamim, air yang mendidih. Wa ghassaqa. Na'udzubillah min dzalik. Hamim, ya hamiman. Jadi kalau ibu-ibu, nah ibu-ibu itu sebenarnya jauh lebih sensitif tentang yaumil akhir daripada bapak-bapak. Karena setiap hari melihat ya. Setiap hari melihat air mendidih, gulai mendidih, nasi mendidih.
panasnya luar biasa minyak goreng itu. Ya, tapi ketahuilah apa kata sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa semua yang dilakukan oleh nisa perempuan tentang apa khidmatuhunna li abaihinna, apa yang mereka lakukan buat bapak mereka, buat suami mereka, maka sesungguhnya jazaan lahunna, maka baginya pahala yang Allah tidak akan pernah luputkan. Itu pahala buat ibu-ibu ya. Bukan berarti ibu-ibu itu kerjanya nyuci ya, tapi sekali-sekali suaminya juga nyuci gitu ya, cuci piring, apalagi Pak, ngepel, cuci tangan. Tapi naik ke genteng enggak ya Bu? Naik genteng enggak? Illa hamimah wa ghassaqah. Nah ini Pak, terakhir, jazaa'u wifaq. Yang pasti adalah jazaa'an muwafaqan lima kanu alaihi minal kufri wad dhalalah. Pak, jaza itu pahala yang Allah berikan muwafaqan. Muwafaq sesuai. Tadi saya tenggorokan agak tidak nyaman, maka saya dorong Ustaz Yunus maju ke depan. Muwafaqan. Beliau jadi imam, Ustaz Yunus jadi imam. Beliau Allah akan ganti muwafaqan sesuai dengan jaza sebagai seorang imam. Kita sebagai seorang makmun tidak Allah selisihi sedikit pun pahala yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang makmum. Panjenengan dan saya berangkat dari rumah tadi, mungkin ada yang sudah bangun sebelum sholat subuh, dia sholat tahajud, membaca Al-Quran, maka 1 detik pun Allah tidak akan rugikan sedikit pun. Jazaa'u wifaqah. Kapan kita akan merasakan itu Pak? Pahala itu ketika sudah berakhir ya, ketika sudah berakhir. Maka kalau ada orang yang menangisi mungkin suaminya yang soleh yang wafat, atau anaknya yang taat yang wafat, atau istrinya yang solehah yang wafat, seandainya mereka tahu ya, seandainya mungkin yang wafat itu ya, seandainya mereka tahu bahwasanya betapa nikmatnya di alam barzah itu, mereka akan berteriak, ikutlah kepada kami. Makanya kalimat yang kita ucapkan ketika masuk ke dalam kubur, ke makam tempat pemakaman, apa kita ucapkan? Assalamualaikum ya ahlal kubur, inna insyaallah bikumul lahiqun. Menunjukkan kenapa kita mengucapkan bikumul lahiqun, kita akan ikut. Kenapa kata lahiq yang dipakai oleh Rasulullah SAW? Menunjukkan orang mukmin ketika dia masuk ke dalam barzah, dia akan mendapatkan kenyamanan, nikmat, dan itu tidak bisa berbanding dengan dunia ini Pak. Makanya kenapa persoalan yaumul qiyamah ini itu bagi orang mukmin tali kekang yang luar biasa. Tidak ada Pak. Kalau orang yang sudah masuk ke dalam hatinya tentang yaumul qiyamah, apalagi visualisasi tadi ya, la yadzuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Itu kalau masuk ke dalam hatinya, apakah mungkin korupsi Pak? Tidak mungkin, tidak akan pernah ya. Kenapa? Karena apa yang Allah tunjukkan dengan dunia ini hanya seujung kukunya nikmat yang Allah akan gantikan nanti di yaumil akhir kelak. Tali kekang. Maka kenapa orang tidak mau berzina? Kenapa orang tidak mau zalim? Kenapa orang tidak mau menyakiti? Karena dia merasakan la yazuquna fiha bardan wala syaraba illa hamimau wa ghassaqa. Nah, yang kedua, kalau memang hari kiamat ini menjadi tali kekang bagi kita, maka kedua ini adalah asa bagi kita.
Mungkin bapak, ibu, saya dan kita semua mungkin sudah tidak ada bapak dan ibunya. Masihkah asa bagi kita untuk bertemu dengan ibu dan ayah kita? Ada asa kita, Pak. Asa kita adalah kita bertemu dengan mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka doa seorang anak yang soleh itu kan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza mata ibnu Adam inqata'a amalu illa bisalasin. Salah satunya adalah waladun saleh yad'u lah. Anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Maka tidak salah pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang melupakan doa untuk orang tuanya, qata'a rizqah, Allah potong rizkinya. Karena memang pertemuan dengan orang tua dan mendoakan orang tua itu adalah rizki, Pak. Jadi logika terbaliknya begini. Kalau seorang anak ingin mendapatkan rizki dari Allah, maka doakanlah orang tuanya. Logika terbaliknya seperti itu. Artinya kalau kita mendoakan orang tua kita, berarti Allah berikan rizki kepada kita secara faktual. Yang kedua, dari sisi logika terbaliknya, itu adalah jalan rizki. Maka ketika ada mahasiswa saya bertanya, apa jalan rizki yang terbaik, Ustaz? Coba kamu hafalkan hadis Nabi Muhammad, idza mata ibnu Adam inqata'a amalu illa bisalasin. Salah satunya adalah waladun salih yad'u lah. Ikuti hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya adalah bahwa siapapun yang melupakan doa untuk orang tuanya, maka sesungguhnya Allah potong rizkinya. Berarti logika terbaliknya, orang yang mendoakan orang tuanya, Allah akan guyur dengan rizki. Maka ada orang yang memang berharap bertemu dengan orang tuanya, maka perbanyaklah beramal. Sujud panjenengan, tilawah panjenengan, amal kebaikan panjenengan. Apalagi kalau sempat menghajikannya, mengumrohkannya, mensodakohkan harta atau apapun pingin diwakafkan untuk orang tuanya, Allah tidak akan rubah jaza'au wifaqa. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa yaumul akhir dengan segala kenikmatannya, monggo nanti buka Al-Qur'annya, mungkin surat Al-Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atihal kadzibah. Allah gambarkan tentang yaumul akhir penuh dengan kenikmatan yang luar biasa. Dan satu persatu uniknya, Pak, dari 114 surat yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW tergambar utuh bagaimana neraka jahanam itu dan bagaimana surga itu. Dan saya yakin semakin hari kita ini kan semakin berkurang umurnya, maka kerinduan kita adalah kerinduan ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah itu doa kita? Allahumma ihtimna min hadhihi dunya bi husnil khatimah wa la tahtim ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, tutup hidup kami ini dengan husnul khatimah. Jangan sampai dengan pola yang su'ul khatimah. Lalu pertemukan kami ma'as syuhada, ma'as salihin, orang-orang yang syahid, orang-orang yang soleh, an-nabiyyin, wasyuhada, wassalihin, ulaika humur rafiqah. Setelah kita puas bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah, para syuhada, para nabi, apa yang kita harapkan? Bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Ada ibu kita, ada ayah kita. Dan betapa nikmat surga itu jauh dibandingkan dengan dunia yang kita tempati hari ini. Maka sebagai apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, berlelah-lelahlah matamu untuk diuraikan, karena lelahmu air mata yang terurai dengan ketakutan di mata Allah Subhanahu wa taala akan menjadi tamengmu nanti di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita terbimbing sampai wafat kita, sampai Allah tutup hidup kita dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi